Nasionalisme benturannya bukan religiusitas. Nasionalisme itu benturannya dengan transnasionalisme. Ya, gitu. Nasionalisme itu lawannya transnasionalisme. Transnasionalisme, ya itu. Religiusitas lawannya sekularisme. Jadi membenturkan antara nasionalisme pada satu sisi dengan religiusitas pada sisi lain itu nggak kompatibel. Ya itu nggak apple to apple ya. Nggak apple to apple. Makanya kita ada melihat ada nasionalisme yang religius, ada nasionalisme yang sekuler. Gitu. Dan ada transnasionalisme yang religius, ada transnasionalisme yang sekuler. Pak Andri, ya. Karena begini, saya melihat sila 5 ini kan coba ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan nggak mungkin saya lari dari ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan pesan-pesan agama. Kalau saya itu Muslim yang benar, saya nggak mungkin lari dari sila kedua. Kemudian persatuan. Hadisnya, ayatnya, ajaran agama kental dengan ajakan ini. Kemudian apa? Kerakyatan, permusyawaratan, mufakat, gotong royong, kerjasama. Yang kelima, keadilan. Saya kira Pancasila itu terma-terma sentral agama. Jadi pada saat saya ini menjadi orang Muslim yang benar-benar Muslim, pada saat yang sama saya pasti Pancasilais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Tazaka TV yang budiman. Hari ini seluruh rakyat Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan gegap gempita. Hari ini semua rakyat Indonesia merasakan nikmatnya kemerdekaan. Tapi masih relevan kita membincang bagaimana kemerdekaan itu dimaknai dengan makna orang sekarang, dengan makna situasi kontemporer. Kali ini kita bersama dua narasumber, kita akan membicarakan bagaimana makna kemerdekaan dan bagaimana santri memaknai kemerdekaan dan refleksi kemerdekaan dan segala hal yang terkait dengan itu. Bersama kita adalah Kiai Anang Rizza Mas Hadi, MA PhD. Beliau pimpinan dan pengasuh Pondok Modern Tazaka. Kemudian bersama kita pula adalah Haji Andri Rosadi, LCM Hum PhD, dosen sosiologi dan antropologi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pak Anang, bagaimana kita merefleksikan kemerdekaan dalam konteks sekarang ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Ferry, Pak Andri. Saya kira kemerdekaan itu harus dimaknai dalam konteks, kalau kita sebagai umat beragama, ya kesyukuran. Saya melihat dari dua sisi ya. Pertama, bahwa kemerdekaan ini dicapai melalui sebuah perjuangan panjang. Jihad. Kenapa saya gunakan kata jihad? Karena memang pahlawan kita dulu, ulama-ulama kita dulu menyebutnya ini jihad. Bahkan ada resolusi jihad kan, yang kemudian melahirkan perlawanan yang sengit terhadap penjajah. Dan karena itu mereka kalah. Jadi ada sisi jihad fisabilillah, merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, berdarah-darah, dan berguguranlah para pahlawan kita, para nenek moyang kita dalam rangka itu. Artinya dari sisi pertama adalah perjuangan dan jihad kita merebut kemerdekaan. Sisi yang kedua, saya kira ini juga harus difahami dalam konteks rahmat Allah untuk bangsa ini. Pada akhirnya kita diberi kemerdekaan. Nah, ini yang disadari oleh para pendiri republik itu, dan ditulis diksinya itu kan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya kira ada suasana kebatinan, suasana spiritual, suasana ruh para pendiri ketika merumuskan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, dan secara
redaksional, diksinya eksplisit menyebut ini adalah rahmat Allah. Nah, sisi ini yang saya kira penting dan nggak boleh dilupakan. Berarti para pendiri Republik ini dan para pejuang itu dulu sangat religius. Memahami kemerdekaan ini bukan semata-mata karena hasil perjuangan saja, tapi ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gabungkan, maaf Pak Andri, ini kan sebetulnya menyatunya antara religiusitas dan nasionalisme. Semangat membebaskan bangsanya dari penjajah itu kan nasionalisme. Tapi pada saat yang sama sangat religius gitu. Sehingga kalau hari ini ada yang masih mempertentangkan antara spiritualisme, religiusitas dengan nasionalisme dan lain sebagainya, itu nggak relevan lagi. Pertama, historis. Karena sejarahnya ada kok itu. Kenapa tiba-tiba sekarang kita seolah-olah menjauhkan kedua hal itu? Yang kedua, dokumennya ada. Ya kan? Bahkan kalau mau ditarik lagi, di Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan menunjukkan satu pemahaman religius yang sangat mendalam. Suasana kebatinan, saya tidak tahu, tapi saya bisa membayangkan para pendiri itu dulu mungkin berdebat lama, rapat, dan sampai akhirnya ketemulah konsensus dengan redaksi yang seperti kita pahami di Pancasila ataupun dalam teks Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini yang saya kira Pak Andri poin penting untuk generasi sekarang melihat kemerdekaan ini dalam perspektif yang minimal dua tadi saya sebutkan. Atau kalau Pak Andri mungkin ada pandangan dari sosiolog yang lain. Tapi saya melihatnya dari sisi itu. Ya, terima kasih Pak Anang. Saya sebenarnya hanya menindaklanjuti karena saya sepakat apa yang disampaikan. Jadi ketika kita bicara kemerdekaan, ada dua hal di situ. Pertama, kemerdekaan sebagai hasil. Kedua, bagaimana memaknai hasil ini. Nah, sebagai hasil tadi sudah disampaikan ada jihad segala macam di situ, dan ini kan sudah memberikan kita informasi yang sangat penting bahwa untuk mencapai suatu hasil ya tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia semata terlepas dari peran Tuhan. Dan para pendiri bangsa ini ya, para pahlawan secara sangat-sangat penuh kesadaran mengungkapkan itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu pertama, bahwa kemerdekaan adalah hasil, dan bagaimana hasil itu didapat ya dengan segala macam perjuangan, diantaranya adalah jihad. Dan kemudian bagaimana kita memaknai hasil itu? Nah, di sini lagi permasalahannya. Apakah hasil ini akan kita maknai secara liar dengan dalam tanda kutip ya melepaskan diri dari konsep-konsep software ketuhanan yang dipercaya oleh pendiri bangsa ini, atau kita tetap berpegang teguh kepada dalam tataran itu bisa kita lihat nasionalisme yang religius. Gitu. Nah, karena apa? Karena ini adalah Soko Guru, ya, negara ini lahir, muncul, bertahan karena adanya peran Tuhan itu, dan seharusnya dalam proses kita memaknai ini juga tidak bisa kita lepaskan dari itu. Nah, dalam tindak lanjutnya bagaimana memaknai ini, saya kira kesadaran ini harus kita tanamkan ya, jangan sampai ada benturan-benturan lagi sebagaimana disampaikan tadi bahwa nasionalisme benturannya bukan religiusitas. Nasionalisme itu benturannya dengan transnasionalisme. Ya, gitu. Nasionalisme itu lawannya transnasionalisme. Transnasionalisme, ya itu. Religiusitas lawannya sekularisme. Jadi membenturkan antara nasionalisme pada satu sisi dengan religiusitas pada sisi lain itu enggak kompatibel. Ya itu enggak apple to apple ya. Enggak apple to apple. Makanya kita ada melihat ada nasionalisme yang religius, ada nasionalisme yang sekuler. Gitu. Dan ada transnasionalisme yang religius, ada transnasionalisme yang sekuler. Saya kira orang-orang yang menganut paham neoliberal, liberal itu adalah orang yang menganut paham transnasionalis yang sekuler. HT adalah transnasionalis yang religius. Itu contoh gitu. Jadi kita tidak lagi mempertentangkan. Kenapa?
kecintaan kepada bangsa dimiliki oleh orang-orang yang menganut agama dan juga oleh orang-orang yang sekuler. Makanya itu kita melihat ada sekuler nasionalisme, ada religius nasionalisme. Nah, gini juga Pak Ferry, Pak Andri. Kita ini kan sebetulnya dalam diri kita ini ada kumpulan identitas ya. Saya nggak tahu istilah sosiologinya apa, tapi begini. Saya orang Muslim, saya orang Indonesia, saya orang Jawa, saya santri. Itu kan ada berapa identitas tuh? Mungkin orang lain, saya orang sama-sama Muslimnya tapi beda kebangsaan. Atau Muslimnya sama, kemudian kebangsaannya sama, beda dalam identitas yang lain. Atau bangsanya sama, beda agamanya yang berbeda. Kan itu identitas yang bertumpuk-tumpuk ya. Nah, dalam konteks saya Muslim, saya Indonesia, ini kan sebetulnya pada saat saya berislam dengan benar, itu mestinya saya juga bernegara dengan benar. Jadi tidak mungkin ketika saya ini menjalankan agama dengan benar, saya nggak Pancasilais, Pak Andri. Karena begini, saya melihat sila 5 ini kan, coba, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan nggak mungkin saya lari dari ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan pesan-pesan agama. Kalau saya itu Muslim yang benar, saya nggak mungkin lari dari sila kedua. Kemudian persatuan. Hadisnya, ayatnya, ajaran agama kental dengan ajakan ini. Kemudian apa? Kerakyatan, permusyawaratan, mufakat, gotong royong, kerjasama. Yang kelima, keadilan. Saya kira Pancasila itu terma-terma sentral agama. Jadi pada saat saya ini menjadi orang Muslim yang benar-benar Muslim, pada saat yang sama saya pasti Pancasilais. Tidak mungkin saya ini Muslim yang benar, sangat baik, kemudian tidak Pancasilais, itu tidak mungkin. Ya. Gitu Pak Andri. Dari pesan lagi mungkin gimana gitu? Ya. Ya, Pak Ferry ya, itu kan? Iya, saya sepakat dengan itu. Dalam Undang-Undang Dasar kita dijelaskan bahwa negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau dalam UUD 45 itu dasar negara bukan Pancasila, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Itu pertama. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa core berbangsa bernegara adalah agama. Tapi saya setuju tadi software ketuhanan, ada istilah dari Pak Andri itu. Jadi software ketuhanan itu sebenarnya sudah terinstall di dalam benak para pendiri bangsa ini gitu ya. Dan tercermin dalam pembukaan plus dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Itu. Itu. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian dalam proses berikutnya ya, bagaimana kita melihat ya agama ini dimaknai ya oleh warga negara ya dengan menjadikan sisi-sisi yang berkaitan dengan kalimatun sawa ya, yang sama. Jadi Pancasila itu bagi saya itu konsensus moral ya, konsensus moral yang bukan konsensus di bidang akidah, konsensus moral yang nilai-nilainya bersifat universal, diterima oleh semua agama, semua suku, semua bahasa, semua budaya gitu. Walaupun ya kita bisa mengatakan bahwa nuansa Islam sangat kental, iya benar, karena yang merumuskan sebagian besar adalah Muslim. Tapi walaupun kental dengan nuansa Islamnya, penganut agamanya tidak melihat bahwa di situ ada pemaksaan akidah dari kaum Muslim agar yang lain menerima. Jadi saya lebih melihat itu sebagai konsensus moral yang tidak ada salahnya kita jadikan pegangan. Makanya kalau kita mengatakan menjadi Muslim yang baik, otomatis ya seharusnya dia juga seorang Pancasilais dan sebaliknya ya dia menjadi seorang Pancasilais sudah pasti dia seorang religius apapun agamanya. Jadi dua hal ini saya kira harus kita close kasusnya untuk dipertentangkan, nggak ada lagi, itu sudah selesai. Itu berikutnya adalah bukan lagi pertentangan antara agama dan Pancasila seperti yang sekarang masih terjadi ya. Berikutnya adalah bagaimana kita memaknai kemerdekaan dalam sisi-sisi yang lebih substantif, karena PR kita masih banyak ya, bukan hanya mempertentangkan antara dua landasan konseptual ini gitu. Baik, makanya kita bisa melihat bahwa sebenarnya Pancasila itu adalah hasil evolusi
sosial sejarah bangsa kita. Gitu. Jadi kesepakatan itu muncul bukan produk yang muncul secara tiba-tiba dari ruang kosong, dari ruang hampa, tidak. Itu adalah refleksi dari hasil evolusi sosial kita. Sebagaimana sekularisme hasil dari evolusi sosial masyarakat barat yang sebelumnya dilatari oleh perang agama, sehingga tidak ada agama yang bisa muncul. Karena jika Katolik muncul, Protestan protes, dan sebaliknya. Di kita tidak. Ya. Kultur kita adalah kultur kolaborasi, kultur konsensus. Makanya semua agama membangun kolaborasi konsensus. Itu yang diajarkan oleh budaya kita selama bertahun-tahun. Kita adalah bangsa satu-satunya mungkin di dunia di mana semua agama besar dan kultur besar berinteraksi secara positif, secara konstruktif, dan itu yang menjadi survivor kita. Dan Pancasila adalah produk tertinggi dari hasil konsensus itu yang menjadi landasan negara kita. Itu kira-kira apa yang saya sampaikan. Pak Andri, apakah cita-cita pendiri Republik Indonesia mengenai keadilan sosial, bahkan mengenai kemerdekaan, itu apakah sudah tercapai pada masa sekarang ini? Ya, terima kasih Pak Ferry. Pertanyaan menarik ya, apakah kemerdekaan itu cita-citanya sudah bisa kita rasakan ya. Dan inilah yang menjadi pikiran ya, perasaan segenap bangsa kita. Kenapa negara yang dibangun dengan susah payah, dengan keringat, darah, nyawa ini ternyata dalam kurun waktu 79 tahun pasca kemerdekaan kita masih bisa menyaksikan PR-PR besar yang belum dirasakan ya. Kita bisa melihat dari berbagai sisi. Ketimpangan contohnya. Ketimpangan daerah antara Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan sektor pendidikan ya. Kita bisa melihat bahwa yang bisa mengenyam pendidikan tinggi sebagai contoh baru sekitar 6% lebih ya. Sementara 94%, 95% selebihnya belum mengenyam. Ketimpangan ekonomi ya. Jadi kalau kita bicara statistik dari segala segi ya, masalah pemerataan dan seterusnya, ketimpangan itu masih kita rasakan dengan sangat nyata. Ini baru dari sisi satu ya, belum dari yang lain ya. Dan ini berangkat dari mungkin anggaran yang berbeda dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada pikiran bahwa efek dari adanya ketimpangan ini, ada pikiran di kalangan beberapa gelintir orang yang kritis bahwa we don't share equally this country, bahwa kita ternyata tidak berbagi negara ini secara equal, secara adil, secara merata. Karena ada yang begitu banyak menikmati kue pembangunan, yang lainnya hanya menerima recehan-recehan. Itu ya. Padahal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Dan untuk mengatakan pemerintah telah gagal ya dalam tataran tertentu, ya kita memerlukan jihad yang lain kalau menggunakan bahasa Pak Anang tadi, bahwa untuk merebut kemerdekaan jihadnya adalah jihad senjata. Tapi untuk memanen sekarang jihad kita adalah jihad bagaimana kita membangun SDM, bagaimana kita mengurangi ketimpangan, bagaimana jihad kita membangun polisi yang berpihak kepada kepentingan bangsa, ya bukan kepada kepentingan investor yang 100% dalam beberapa hal tidak berpihak kepada rakyat dan seterusnya. Jadi ini jihad-jihad kita. Jadi kita terus memerlukan jihad tapi dalam cara dan konteks yang berbeda untuk memanai hasil kemerdekaan itu secara lebih substantif. Iya, Pak Ferry, Pak Andri, kita ini nggak boleh fobia dengan istilah jihad ya. Karena itu digunakan oleh bangsa ini dulu dalam merebut kemerdekaan. Nah, saya sepakat tadi, mestinya sekarang kita ya berjihad dalam ekonomi, dalam politik, gitu. Saya kira jihad itu punya konotasi baik, gitu. Jangan lalu jihad selalu disempitkan maknanya, direduksi maknanya hanya dengan perkara-perkara yang destruktif dan merusak. Saya kira itu penyimpangan itu. Tidak, jihad pada maknanya yang benar itu adalah perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Tapi begini, kita ini, Pak Andri, salah satu rahmat Allah itu kan satu kemerdekaan, kedua itu bersatunya bangsa ini. Jadi kita ini mungkin bisa dikatakan bangsa yang paling majemuk di dunia. Satu-satunya atau di antara bangsa-bangsa yang paling majemuk. Bayangkan, secara geografis itu kan bentangan Sabang Merauke itu kan kira-kira
Kairo London atau Teheran London, gitu kan? Yang kalau dalam peta kita bentangkan berapa negara kita lewati. Sekitar 5.000 km. Iya, dan timur ke barat kita ini kalau naik plane kan itu 7 jam. Kan setara dengan perjalanan dari Jakarta hampir ke Saudi Arabia. Itu secara geografis. Yang kedua, kita negara kepulauan. 16.000 lebih pulau. Ini kan satu potensi sebetulnya. Makanya dulu Habibie menggagas perlunya punya industri pesawat sendiri. Karena dalam bayangan Pak Habibie, bangsa yang negaranya negara kepulauan, pasti perpindahan penduduk ini membutuhkan alat transportasi. Jadi sebetulnya itu bagian dari industri strategis bangsa ini. Tapi is oke lah, saya nggak akan bahas itu. Dari sisi kepulauan. Dari sisi apa lagi? Suku. Kita kan ribuan suku. Ya kan? Kemudian adat istiadat, bahasa, kurang lebih sekitar 400-an bahasa daerah. Saya dengan Pak Andri ini bahasa daerahnya nggak ketemu kan? Dengan Pak Ferry juga nggak ketemu. Tapi kita kan disatukan dengan bahasa Indonesia. Maka Sumpah Pemuda itu 1928 Oktober, saya kira ini luar biasa itu. Jadi terobosan tentang konsep nasionalisme yang berbasis pada 3 kan, tanah tumpah darah, kebangsaan dan bahasa. Itu. Jadi kita diikat oleh itu, kemudian bersatu, datanglah kemerdekaan. Oleh karena itu, saya pikir yang akan saya sampaikan adalah bahwa jangan sampai ada upaya setelah kita merdeka ini, apapun jenisnya Pak Andri, itu memecah belah kembali bangsa ini atau membelah. Ini kan ada fenomena terjadi pembelahan pada bangsa ini. Ya, pembelahan dalam berbagai versinya lah. Pembelahan itu saya kira saya dengan Pak Ferry jadi ada berjarak gitu. Padahal mestinya nggak boleh berjarak, hanya karena soal beda suku, beda ormas, beda parpol, atau beda afiliasi politik. Kan kita satu bangsa, kan udah selesai konsep itu. Kenapa sekarang ada tren seolah-olah menjadi pembelahan-pembelahan itu? Nah, kita mesti harus waspada ke depan, dan awareness itu mesti harus ditanamkan kepada anak-anak muda sekarang yang mereka akan meneruskan negeri ini. Jangan sampai tergoda, terprovokasi dengan upaya-upaya dan strategi-strategi pembelahan, pemecah belah, adu domba dan seterusnya itu. Harganya terlalu mahal. Mahal sekali harganya. Yang kedua, mungkin sisi yang lain Pak Andri. Kita butuh pemimpin yang melampaui semuanya. Pemimpin yang bisa memimpin potensi yang majemuk tadi. Ini pemimpin bangsa yang kita butuhkan. Bukan sekedar pemimpin negara, tapi pemimpin bangsa. Yang dia melihat Indonesia itu dengan sekian ratus suku, sekian ribu pulau, Sabang Merauke, dengan segala potensi sumber daya alamnya yang ini kita kan bawah bumi kita ada semua. Di atas bumi ada semua. Dan ini luar biasa. Nah, jangan sampai, ya mudah-mudahan kita berdoa ke depan, tidak boleh bangsa yang sudah dikaruniai Allah nikmat kemerdekaan dan kesatuan ini, itu lalu muncullah pemimpin-pemimpin kecil. Pemimpin yang kerdil. Pemimpin yang, maaf Pak Adil, dikoreksi ini istilahnya, mempersonifikasi negara bangsa ini dengan dirinya sendiri. Jadi nggak boleh ada pemimpin yang lalu mempersonifikasikan kepentingan bangsa dan negara kepada dirinya, keluarganya, atau kelompoknya saja. Ini berbahaya. Ini yang akan menghancurkan negara, menghancurkan bangsa yang sudah dengan susah payah kita rintis. Nah, saya kira kita butuh negarawan, kita butuh bangsawan, kita butuh bapak bangsa yang melihat itu dalam kacamata yang sangat luas. Itu Pak Andri ya? Iya, saya sepakat itu. Jadi sekedar untuk menekankan kembali bahwa kita bersatu adalah hasil evolusi sejarah kita. Gitu.
dan tercermin dalam Sumpah Pemuda dan kemudian Pancasila. Bukan ditekan dari luar untuk bersatu, tapi kesadaran internal. Makanya orang yang merusak persatuan kita adalah orang yang merusak tuntutan kesadaran kolektif bangsanya sendiri. Ya. Jadi itu bersatu itu kesadaran kolektif kita, perlahan-lahan, nggak langsung. Nah, bagaimana proses kristalisasi kesadaran ini yang menjelma dalam Sumpah Pemuda dan terjelma dalam Konstitusi Pancasila itu dia rusak, dia mengkhianati kesadaran internal bangsanya sendiri. Itu pertama. Yang kedua, pemimpin tadi ya itu kita memerlukan pemimpin yang kapasitas berpikirnya lebih besar dari permasalahan yang kita hadapi. Itu. Jadi kita sangat kompleks dari segala sisi. Ya. Dari segala sisi kita sangat kompleks. Makanya saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Madeleine Albright ya, Menteri Luar Negeri Amerika bahwa Indonesia bisa bersatu saja sudah cukup. Jadi nggak usah berpikir maju, bisa bersatu saja itu udah cukup Indonesia itu. Kenapa? Karena untuk bersatu saja itu sudah sangat-sangat complicated, unbelievable. Nah, bagaimana sekarang dengan begitu kompleksitas yang luar biasa itu? Nah, pemimpin yang mengurus kita harus memiliki kapasitas berpikir lebih besar dari permasalahan itu. Kenapa? Kalau enggak dia akan terjebak kepada sektarianisme. Dia hanya memikirkan kotanya, dia hanya memikirkan daerahnya, menafikan yang lain. Dan itu akan berpotensi untuk menimbulkan sentimen-sentimen kecemburuan dari daerah-daerah yang terabaikan. Kenapa terabaikan? Karena kapasitas berpikirnya tidak mampu untuk merangkum secara keseluruhan. Nah, mungkin dalam bahasa kita itu negarawan dan segala macam. Tapi itulah yang kita perlukan. Nah, dan ini adalah hasil dari proses seleksi leadership kita secara internal, bukan hasil karbitan. Mungkin kalau saya orang Jawa itu nggak boleh Jawa sentris, kira-kira begitu. Ya kan, bahkan kalau saya itu penganut atau pengikut satu parpol tertentu atau ormas tertentu, lalu saya diberi amanah untuk memimpin komunitas yang besar, yang majemuk tadi, nggak boleh saya lalu baju saya ini harus dilepas. Jadi begitu saya diangkat jadi pemimpin, baju saya harus lepas. Itu baju-baju kecil. Istilahnya Ibnu Khaldun kan fanatisme sempit. Asobiah kecil dan asobiah besar kan gitu. Jadi asobiah kecil itu adalah bahwa saya anggota ormas tertentu, bahwa saya adalah anggota parpol tertentu, bahwa saya adalah dari suku tertentu, bahwa saya adalah beragama tertentu. Ini kan asobiah kecil. Tetapi teorinya Ibnu Khaldun kan kalau kita mau membentuk sebuah negara bangsa ya, asobiah ini harus ditinggalkan. Kita harus pakai baju yang lebih besar. Nah, pemimpin itu mestinya begitu dia diangkat, diputuskan oleh rakyat untuk memimpin kita semua, dia harus meninggalkan baju itu semua. Dan dia menggunakan baju Indonesia. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Kita perlu mentransendentalisasikan identitas kesukuan kita, identitas primordial kita, agar bisa membaur melebur dengan identitas-identitas yang lain. Itu jadi kita transendentalisasikan, kita tinggikan itu. Makanya ketika ini sebagai napak tilas ke belakang, ketika Nabi ya hijrah itu, orang-orang muhajirin tidak boleh berkumpul sama orang muhajirin. Dicampur, muhajirin gabung sama ansar. Tidak ada satupun yang dalam suku yang sama. Itu dalam konteks apa? Nabi sedang meruntuhkan ikatan-ikatan kesukuan itu. Agar apa? Agar terbentuk identitas sebagai ummah. Nah, agar terbentuk identitas kita sebagai bangsa. Ya, kita harus punya kesadaran yang transenden tadi. Dia tidak lagi di bawah, tapi di atas. Dia mampu membangun generasi dari atas. Tadi kalau kapasitas berpikirnya tidak mampu membangun generasi tadi, berpikirnya selalu di bawah, ya susah, sulit gitu. Bahkan dia tidak mampu menyadari bahwa tindakan polisi kebijakan dia itu ternyata bertentangan dengan semangat kebangsaan. Itu repotnya pemimpin-pemimpin yang picik itu. Dia tidak mampu gitu. Jangankan melahirkan kebijakan yang bisa diterima semua pihak, mendeteksi, memahami, mengidentifikasi bahwa apa yang dia lakukan itu tidak relevan, tidak kompatibel dengan kehidupan berbangsa negara, dia tidak mampu. Ya. Orang yang punya kesadaran kebangsaan yang tinggi tidak mungkin akan menonjolkan keluarganya, tidak akan menonjolkan kelompoknya. Kenapa? Dia sadar
itu telah merusak feeling attachment kebangsaan yang lain. Pasti dia akan malu. Ya. Pak Anang, apakah dalam Islam terdapat konsep-konsep yang terkait dengan kenegaraan, nasionalisme, dan sebagainya? Ya, saya kira kalau kita merujuk pada Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama, sangat kaya Pak Andri ya. Misalnya begini, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Perhatikan ayat ini. Ayat ini bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nas. Ini kan audiensnya universal. Karena kita akan bicara pada sesuatu yang universal. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ini kan kemajumukan tadi, fakta sosial bahwa terjadi keragaman suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Tapi lita'arufu tadi, yang tadi Pak Andri contohkan bagaimana Nabi mempersatukan Ansor dengan Muhajirin misalnya. Jadi, ya kan? Nah sekarang ini jangan sampai suku-suku bangsa-bangsa ini berperang. Konflik-konflik horizontal ataupun vertikal, negara dengan rakyatnya berkonflik, kemudian antar elemen bangsa berkonflik, antar negara sekarang peperangan di mana-mana. Kan semangatnya nggak di situ. Sebetulnya Al-Quran sudah memberikan satu pandangan ke depan tentang itu semua. Itu pertama. Yang kedua, ada lagi surat misalnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya kan? Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Ini kan persatuan. Kemudian wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Mengingatkan bahwa dulu kalian bertikai, dulu konflik horizontal, kemudian dengan nikmat Allah kalian sekarang bersaudara. Kita kan dipersaudarakan oleh Allah dalam satu ikatan bangsa. Ya, Jawa dengan Aceh sekarang menjadi saudara karena satu bangsa. Orang Dayak dengan orang Bugis sekarang satu bangsa. Persaudaraan kan. Jadi itu sebetulnya adalah nilai-nilai Islam yang bisa kita explore, dan itu mestinya dikhutbahkan di pengajian-pengajian bahwa nilai-nilai itu mesti harus hidup terus gitu. Ada satu lagi saya ingat, ini sebuah hadis Nabi ya. Bagaimana Nabi memaknai nasionalisme itu dalam perspektif yang melampaui zamannya. Misalnya begini, laisatil arabiyah bi ahadikum min abin au ummin, walakinnal arabiyata arabiyatul lisan, faman takallamal arabiyyah fahuwa arabi. Jadi kearaban yang melekat pada dirimu bukan karena bapakmu atau ibumu dari orang Arab, tapi kearaban itu oleh Nabi diluas lagi karena faktor lisan, faktor tang. Maka barang siapa yang berbicara bahasa Arab dianggap orang Arab. Kan begitu. Mungkin orang Melayu bahasanya Indonesia, oke, karena memang bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Tapi bayangkan orang Jawa yang jauh dengan bahasa Indonesia. Tapi begitu dia bicara bahasa Indonesia, jadi Indonesia. Ya, mungkin bahasa apa lagi yang bahasa Bugis, bahasa Sunda, itu jelas dia jauh dengan bahasa Indonesia, tapi kemudian begitu orang bicara bahasa Indonesia, dia menjadi bangsa Indonesia. Artinya bahasa itu mengikat kesatuan, itu pesan pentingnya. Dan ini ada dalam Islam, Pak Ferry. Ya, saya kira banyak sekali lah itu contoh-contoh Al-Quran, hadis, tadi Ibnu Khaldun dan pendapat-pendapat ulama itu yang kalau kita gali terus itu akan melahirkan satu pandangan yang luar biasa tentang nasionalisme, tentang kebudayaan, tentang negara kebangsaan dan lain sebagainya. Gitu Pak Andri ya? Iya, jadi itu menarik kalau saya analisis secara antropologis ya. Begini maksud saya, bahwa dalam ilmu sosial, manusia itu ada minimal 4 lapis. 4 lapis.
lapisan biologis. Dan ini selalu kita bicarakan. Ini Arab tapi Arab biologis. Ini Jawa tapi Jawa biologis. Bugis biologis. Dan kita selalu terjebak kepada lapisan pertama. Ini basic. Lapisan berikutnya lapisan psikologis, psikis. Nah, gitu. Jadi kita sudah punya pikiran, sudah punya karakter masing-masing. Berikutnya lapisan sosial. Yang tertinggi itu lapisan meaning, kultural. Nabi bicara dalam tataran yang tertinggi. Kultur itu representasi yang terbesarnya adalah bahasa. Kenapa? Meaning, makna itu dirangkum dalam bahasa. Kita tidak bisa bertukar makna kalau kita tidak menguasai bahasa. Apalagi kita menguasai bahasa tapi berbeda saja kita nggak saling mengerti. Gitu. Jadi Nabi bicara dalam tataran tertinggi. Makanya menjadi bangsa Indonesia nomor satunya adalah bahasa, bukan biologis ini. Dan orang yang mampu pada level ini itu orang yang sudah mampu mentranscendentalisasi identitas primordial itu ke level yang tertinggi. Jadi itu kalau kita melihat hadis Nabi tadi. Iya, tapi saya heran. Pendiri Republik ini dulu itu merumuskan, misalnya contoh Sumpah Pemuda, itu saya terkagum-kagum sampai sekarang. Bagaimana mereka bisa menemukan konsep itu? Kan itu merumuskan konsep kebangsaan kan, kesatuan bangsa, menyatukan keragaman itu dalam satu semangat kebangsaan kan. Tapi ada bahasa loh itu. Sampai sekarang tidak banyak negara yang berhasil seperti kita. Ya, Eropa misalnya kan bahasanya masih bahasa masing-masing kan. Itu. Jadi tidak bahasa Eropa nggak ada. Bahasa Inggris punyanya Inggris kan. Orang Jerman punya bahasa sendiri Jerman. Mereka disatukan oleh bahasa apa? Gitu. Bahkan di Arab pun juga begitu. Jadi saya kira ini lompatan beyond dari para pendiri Republik kita, termasuk tadi merumuskan Pancasila, konsensus itu, merumuskan Undang-Undang Dasar. Itu. Undang-Undang Dasar itu, ini kalau kita analisis dari sisi bahasa, itu analisis teks ya, itu dari awal sampai akhir, itu konten semua, itu konsep semua. Dia bukan soal kata atau kalimat, tapi dia berisi sebuah konsep-konsep. Jadi saya mencermati betul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu paragraf per paragraf, bahkan kalimat per kalimat. Gitu. Misalnya kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, itu kan konsep sebetulnya. Dia bukan sekedar kalimat teks biasa. Artinya perumus negeri ini orang-orang cerdas, orang-orang hebat. Ini orang-orang besar, berpikir besar, kemudian hatinya besar, dia mampu melihat Indonesia itu dari ujung ke ujung dengan utuh gitu loh. Jadi kalau sekarang itu kemudian kita ini berpikirnya menyempit, Indonesia itu hanya dilihat dengan satu kacamata, iya kan, satu pulau atau satu identity, ini kan distorsi namanya. Dan itu jauh dari semangat para pendiri Republik ini. Gitu Pak Andri ya? Dia sesuatu yang telah ditranscendentalkan itu, yang sudah ditarik ke atas itu, dia tarik kembali ke bawah. Dia tidak mampu mengayomi seluruhnya. Ya. Undang-Undang Dasar Pancasila yang telah menjadi grand narasi yang di atas itu, dia tarik kembali ke bawah. Gitu. Jadi dia turunkan derajatnya. Jadi cara berpikirnya itu mendegradasikan sesuatu yang sudah sublime, transcendent ini. Gitu. Kenapa itu seperti itu? Karena pemimpin tipikal seperti ini kapasitas berpikirnya nggak mampu memahami grand narasi itu. Iya, kemarin ada kasus orang berhijab tidak boleh jadi paskibrah. Ini kan mereduksi Pak Andri. Saya mohon maaf, saya nggak setuju itu. Kan Bhinneka Tunggal Ika itu justru mempertahankan perbedaan itu dengan kekhasannya masing-masing. Sekarang begini, upacara HUT kemerdekaan RI di Istana Negara itu masing-masing pakai baju adat. Berbeda-beda. Beda-beda. Itu untuk menunjukkan bahwa nggak usah seragam. Dari mana kita memaknai paskibrah harus seragam? Lembang upacaranya sendiri, yang ini pakai Jawa, ini pakai Papua, ini pakai Bugis, ini pakai Aceh. Ini sebetulnya ada paradoks di situ. Paradoks. Nalarnya itu gimana? Mohon maaf Pak Ferry,
Saya terpaksa harus sampaikan ini karena ini meluruskan arah bangsa. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu dari sisi kata Bhinneka Tunggal Ika itu kan berarti merawat keragaman. Betul. Bukan disamakan. Betul. Bukan penyeragaman. Bukan. Maka mungkin paskibra ada yang pakai jilbab, ada yang tidak. Ya haknya masing-masing. Itu kalau kita bicara dari sisi yang lain adalah hak asasi manusia. Oke. Di sisi lain tadi upacara kita aja kalau gitu upacara kenegaraan Republik Indonesia itu pakainya seragam aja semua. Kayak anak SD itu celananya merah, kemudian bajunya putih, seragam. Ternyata kan tidak. Ada yang pakai jas, ada pakai baju adat. Presidennya aja pakai baju adat. Wapresnya beda. Menteri-menterinya beda lagi. Ini kan sebetulnya ya, mohon maaf. Kita sudah diwarisi oleh para pendiri Republik itu dengan berbagai macam konsep. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, ya, ada Sumpah Pemuda. Ini aja dirawat, kemudian dimaknai dengan benar, dengan tulus ya, bebas dari interest tadi. Jadi memaknai itu jangan dipersonifikasi. Gitu. Jadi memaknai dengan benar, dengan ikhlas, dengan tulus, insya Allah negeri ini baik-baik saja, adem-adem saja. Tidak gaduh lagi, kita gaduh lagi. Ini kan sesuatu yang mestinya sudahlah, kita tadi banyak PR kita ke depan. Ini kan hal-hal kecil yang tidak perlu terjadi. Gitu Pak Ferry. Iya, itu cara berpikir yang dalam tataran tertentu kan mengadopsi cara berpikir di barat tadi, sekuler, bahwa ruang publik itu harus steril dari segala atribut keagamaan. Gitu. Karena itu sekularisme. Sekularisme itu salah satu contoh refleksinya ya. Harus sekuler, harus steril dari segala atribusi keagamaan. Makanya acara-acara kenegaraan kita di mana seperti itu. Kenapa? Karena kita mempertentangkan antara agama dan bangsa di situ. Kita gagal menjadikan agama sebagai software itu. Gitu. Kalau sekularisasi itu pilihan kita, Pak Andri, Pancasila nggak begitu silanya. Betul. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu nggak akan muncul kalau kita dari awal founding fathers itu memilih jalan sekularisasi, ya kan? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu tidak akan masuk diksi itu, redaksi itu, kalau dari awal para pendiri Republik ini memilih jalan sekularisasi. Itu. Iya. Jadi sekularisme itu diimplan. Ya. Implantasi dari luar. Kenapa? Dia bukan cerminan hasil evolusi sosial kita. Ahistoris. Masyarakat kita tidak begitu. Jadi kalau sekarang kita bicara harus steril segala macam, itu kan murni konteks barat gitu ya. Konteks barat itu ya, mungkin dia hidupnya di barat merasa sangat terbaratkan, tapi saya kira dia juga harus membumi ya bahwa bangsanya ya menjadikan agama masih sampai sekarang sebagai key orientating value, nilai yang memberikan orientasi utama dalam hidup. Kita ini mungkin boleh belajar di barat tapi jangan ke barat-baratan. Ya. Belajar di Arab ya boleh tapi jangan ke Arab-Araban gitu. Jadi nilainya, value-nya itu yang kita ambil. Ya, proses kontekstualisasi itu harus terus berjalan agar tidak ada kesadaran-kesadaran yang ahistoris seperti ini. Dan itu sangat disayangkan, apalagi perdebatannya dibawa ke ranah jilbab itu ada yang berpendapat tidak wajib. Masalahnya bukan itu sudah terjauh ke belakang itu, karena masalahnya adalah ada orang berjilbab sekarang harus copot, hanya itu masalahnya, bukan masalah jilbab itu wajib atau tidak ya. Pak Anang, bagaimana pesantren dan santri-santri di pesantren itu menyiapkan generasi muda untuk Indonesia masa depan? Ya, pertama pendidikan. Kita didik mereka dengan sebaik-baiknya, didik keislamannya, didik kebangsaannya, kenegarawanannya. Jadi saya kira di pesantren itu para santri bukan sekedar diajari mata pelajaran, bukan sekedar belajar ilmu pengetahuan, tapi mereka sebetulnya sedang belajar kehidupan. Dalam konteks ini adalah kehidupan berbangsa. Saya kasih contoh Pak Ferry.
anak pesantren itu sudah terbiasa melihat perbedaan. Dan mereka tetap bisa berkolaborasi, sinergi, bermain dan seterusnya, hangat gitu. Anak Jawa dengan anak Sunda dengan anak Sumatera hidup bertahun-tahun dalam satu kamar. Ketemu lagi dengan anak Bugis, anak Sulawesi, ketemu lagi dengan anak Batak misalnya. Itu sudah biasa mereka. Mereka hidup bersama, tidur bersama, bekerja bersama, diskusi bersama. Jadi sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu di pesantren sudah bukan lagi sekedar slogan, tapi benar-benar hidup, living, dipraktekkan itu. Kedua, pendidikan kesadaran kebangsaan dan kenegaraan itu ditanamkan kepada anak-anak dengan keteladanan. Jadi selalu kami sampaikan pada mereka bahwa kalian adalah calon pemimpin bangsa masa depan. Jadi kita install terus itu pikiran itu bahwa mereka harus siap jadi pemimpin. Nah, tentu berarti bekal-bekal mental, sikap, cara pandang itu harus terus dididikkan pada mereka gitu. Sehingga nanti mereka akan tumbuh menjadi generasi yang siap memimpin bangsa ini. Apalagi kalau ini dikaitkan dengan katakanlah bonus demografi ya, 2030 sampai 2045, di mana 70% lebih bangsa Indonesia penduduknya usia produktif, 15 sampai 64 tahun. Jadi santri-santri hari ini yang usianya 12 sampai 20 tahun di pesantren dan alumni pesantren dalam 10 tahun terakhir dan santri-santri yang akan masuk pondok pesantren dalam 10 tahun ke depan, itu kan mereka yang akan mengisi ruang-ruang yang ada di bangsa ini, di negara ini menuju Indonesia emas tadi 2045. Sebetulnya sih nggak harus Indonesia emas ya, itu kan hanya momentum aja bahwa 2045 Indonesia genap 100 tahun. Kira-kira menjadi apa Indonesia dalam 100 tahun itu? Jadi akankah 100 tahun Indonesia merdeka itu tanda-tandanya akan hancur, hilang, atau justru akan semakin menjadi, kan itu. Nah, anak-anak ini terus kita anukan, enggak, 100 tahun itu momentum yang setelahnya mestinya harus menjadi lebih hebat lagi, lebih maju lagi. Nah, ini terus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi software cinta tanah air, software kebangsaan, software kenegarawanan itu sudah built-in di dalam pendidikan santri sehari-hari. Gitu Pak Ferry. Mungkin dari Pak Andi dari perspektif lain. Ya, sebenarnya saya mau menegaskan itu ya. Ada landasan berpijak dan di pesantren itu insya Allah sudah selesai, yaitu nasionalisme pada satu sisi dan religiusitas pada sisi lain. Itu jadi gabung jadi satu. Kemudian landasan untuk melompat. Nah, itu jihad-jihad kita yang segala macam permasalahan bangsa tadi. Nah, untuk melompat ini ya pertama saya kira ya pesantren harus keluar dari dikotomi ilmu agama dan ilmu umum itu ya. Karena belajar dari sejarah itu salah satu faktor penting ya. Kenapa kita tidak berhasil meraih modernitas dalam sejarah itu ya. Ketika Al-Azhar dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, mata kuliah umum dihapus semua. Baru dikembalikan pada abad ke-20 oleh Abduh. Jadi sekitar 8 abad kita terputus. Nah, kesadaran seperti ini ya harus kita benar-benar pupuk dan kembangkan di pesantren bahwa tidak ada lagi yang namanya dalam tatanan tertentu ya prioritas gitu loh. Ilmu ini pahalanya lebih tinggi dari yang lain, tidak. Bahwa semuanya, kenapa? Hidup orang muslim itu di segala lini. Ya, kita membutuhkan segala dimensi kehidupan dan Al-Quran tidak bisa dipahami hanya dari satu cabang ilmu pengetahuan. Ya. Bagaimana kita memahami ayat-ayat kauniyah? Ya, ayat-ayat yang bersifat saintifik nggak bisa dijelaskan oleh tafsir, ahli bahasa nggak bisa. Jadi kita memerlukan pendekatan yang multidisipliner. Nah, makanya kesadaran yang dikotomis itu di pesantren saya kira harus dihilangkan. Jadi nggak lagi berpikir wah saya hanya ngaji kitab seumur hidup, tidak seperti itu konsepnya. Kenapa?
kitab-kitab itu juga memerlukan ilmu-ilmu yang lain. Memang ada ilmu inti, tapi ada ilmu-ilmu yang lain yang sebagai perangkat untuk menambah pemahaman agar lebih kompleks apa yang kita pahami itu. Itu saya kira ya. Dan permasalahan kita sangat kompleks di bangsa ini ya. Jadi santri harus masuk ke segala lini. Ya, dia bukan hanya produk-produk agama, tapi dia harus menjadi ekonom, dia menjadi politisi, dia menjadi teknisi, ya, menjadi teknokrat, dia aktif di militer, di Polri dan seterusnya gitu. Itulah gitu. Karena itu bagian dari ranah yang memang harus dia masuki, bukan hanya ranah agama. Nggak ada lagi dikotomi. Dikotomi itu sudah melebur, sudah blur, nggak ada lagi. Gitu. Maka ada kita dulu, Kiai Sarkasi, Imam Sarkasi itu kan jadilah ulama yang intelek. Itu sebetulnya makna lain dari tidak adanya dikotomi antara keulamaan dan intelektualisme. Intelektualitas gitu kan, atau ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Saya kira juga ini relevan bahwa tantangan ke depan kan jauh lebih kompleks daripada tantangan hari ini. Kita ini santri, tapi kita didikan zaman dulu untuk mengatasi problem hari ini kan. Nah, anak-anak ini kan kita didik untuk mengatasi problem masa depan yang jauh lebih kompleks. Maka sebetulnya kita mesti mengidentifikasi sebisa mungkin itu masalah-masalah yang akan timbul di masa depan. Itulah yang akan kita bekalkan pada anak-anak kita. Ya, oke. Dari sisi spiritualitas, dari sisi kerohanian itu mereka harus mendalam, Pak Andri. Kalau tidak nanti nggak kuat mereka. Ada sekulerisme, ada liberalisme, ada isme-isme lain yang mungkin akan mengguncang mereka nanti di luar. Itu pertama, akidahnya harus dikuatkan. Yang kedua, tentu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ya sesuai dengan kebutuhan zamannya, gitu. Jadi nggak bisa lagi sekarang hanya dengan satu ilmu, dua ilmu. Mereka harus komprehensif. Gitu. Jadi mungkin ada santri yang akan jadi dokter, santri yang akan jadi ahli IT, santri yang akan jadi saintis, akan jadi ulama juga ada, akan jadi ahli-ahli yang sosiolog, antropolog juga ada. Saya kira harus begitu ke depan gitu. Tantangan kita akan sangat kompleks sekali. Jadi santri itu identitas, ya, profesi itu kapasitas. Dia dokter, dia teknisi, teknokrat, politisi, segala. Kapasitas atau kompetensi gitu ya? Kompetensi. Ya, dia punya. Jadi santri harus memiliki berbagai macam kapasitas. Ya, dia bisa masuk ke segala lini. Ya. Tadi santri bukan dalam pengertian yang sempit ya. Santri tadi adalah seorang nasionalis dan seorang religius. Itu sudah built-in ya. Itu sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Santri yang tidak nasionalis, yang tidak punya loyalitas pada bangsa, dia bukan santri. Dia bukan santri. Dia tercerabut dari kesantriannya. Ya. Jadi kalau ada santri tidak nasionalis, tidak setia pada negara dan bangsa dengan segala turunannya itu bisa-bisa dia termasuk yang tercerabut dari kesantriannya sehingga dipertanyakan kesantriannya. Gitu Pak Ferry. Santri yang ahistoris itu. Santri yang ahistoris. Nggak mengerti dengan perjalanan sejarah bangsanya, sehingga dia memahami Islam terlepas dari konteks historis, konteks kultural, ya. Di mana dia hidup ya, itu berbahaya. Dan memang juga akhirnya penting kita untuk mengajarkan sejarah bangsa ini dengan perspektif yang benar. Karena kan sejarah itu kan data sebetulnya. Tapi data itu mau diberi perspektif apa kan tergantung pembaca. Tergantung kitanya yang mau memberikannya dalam perspektif apa gitu. Sejarah sekedar menimpali Pak Anang bahwa sejarah itu juga ditulis oleh pemenang. Gitu. Jadi versi apa sejarahnya ya gimana pemenang menulis. Kalau pemenangnya itu ahistoris, ya anti agama, maka dia berusaha melepaskan, mencerabut seluruh elemen-elemen nuansa attachment agama dalam apa yang dia tulis. Seolah-olah bangsa ini ya tidak dibumbui oleh pemahaman keagamaan, ya tidak ada kontribusi dari tokoh-tokoh agama dan seterusnya. Itulah yang berusaha ditulis oleh kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip ya sekuler itu ya. Mereka berusaha mencerabut itu. Demikian
pemirsa Tazaka TV, bincang-bincang kita dengan dua narasumber kita. Isinya ini daging-daging semua. Dan dengan begini nampaklah bahwa kemerdekaan, keislaman, nasionalisme, dan segala hal mengenai itu semua adalah bagian dari sejarah kita yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hapus. Dan apabila itu dihapus, maka yang terjadi adalah ahistoris. Demikian bincang kita akhiri. Ya. Terima kasih Kiai Anang, terima kasih Pak Andri atas semua ilmu dan perspektif yang sudah antum berdua sampaikan untuk pemirsa Tazaka TV. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.